adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, jumpa lagi kita di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna Minggu 21 Juni 2020. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita menyanyi dari PKJ 216, bait yang pertama, Berlimpah Sukacita. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kasih setia Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan, berkat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sesaat yang lalu kami boleh telah memulai ibadah kami. Dan Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya mau jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 148, Mazmur 148 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 148 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kita baca secara bersama-sama. Mari kita mulai. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Kita merespon pembacaan Mazmur kita dengan menyanyi dari PKJ 216, bait yang ketiga, Berlimpah Sukacita. Saatnya kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Engkau berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kami boleh mengerti dan terlebih khusus kami mampu untuk melakukan firman ini dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk hari ini terambil dari kitab Rut 1 ayat 1 sampai 14 yang akan kita baca. Rut 1 ayat 1 sampai 14 yang berbunyi demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian
matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Rut. Nah, kitab Rut sendiri itu sudah kita dapatkan jauh sebelum kita adik-adik di Taruna. Bahkan ketika kalian masih sekolah minggu, kakak yakin sekali kalian sudah mendapatkan perikop ini. Bahkan nanti ketika kalian masuk dalam gerakan pemuda, pasti kitab ini akan kalian dapatkan kembali juga. Nah, jadi ketika kakak tanyakan ke adik-adik siapa Rut itu, kakak yakin sekali adik-adik sudah bisa menjawab siapa Rut itu. Betul sekali, Rut adalah perempuan dari Moab. Dia adalah menantu dari seorang janda tua yang bernama Naomi. Nah, kita tahu bahwa kehidupan itu tidak pernah statis. Statis artinya bahwa dia tidak pernah datar-datar saja, tidak di situ-situ saja. Sama halnya dengan kehidupan Naomi. Kita bisa lihat bahwa ada ungkapan yang mengatakan hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Hal inilah yang terjadi dalam kehidupan Naomi, di mana pada saat itu ia ditinggalkan oleh suaminya Elimelek, dan pada 10 tahun kemudian dia ditinggalkan kembali oleh kedua anak-anaknya, dan dia tinggal bersama dua menantunya yang bernama Orpa dan Rut. Nah, dari sinilah timbul kisah antara Naomi dan Rut. Pada saat itu juga setelah Naomi ditinggalkan oleh kedua menantunya, terjadi krisis kelaparan di negeri Moab, tanah tempat Naomi tinggal. Nah, pada saat itu Naomi juga mendengar bahwa di tanah kelahirannya sebelumnya, yaitu di Yehuda, yang sebelumnya mengalami krisis kelaparan, dia sudah mulai membaik. Nah, niat Naomi untuk kembali ke tanah kelahirannya ini, yaitu di Yehuda. Namun Naomi ingin bahwa dia ingin pergi sendiri ke Yehuda, karena dia tidak ingin kedua menantunya ini hidup dalam kesusahan seperti dia. Karena bagi Naomi, apa yang mau diharapkan oleh menantunya ini dari seorang janda tua. Dia ingin kedua menantunya ini untuk mencari kehidupannya sendiri. Dia ingin menantunya ini hidup bahagia dengan kembali bersama
keluarganya lagi. Nah, namun hal ini ditolak mentah-mentah oleh kedua menantunya. Yang pertama adalah Orpa. Awalnya ia menolak, namun akhirnya dia menyerah dan memilih untuk meninggalkan Naomi. Lalu yang kedua adalah Ruth. Namun hal sebaliknya malah Ruth menolak mentah-mentah apa yang diinginkan Naomi. Nah, hal itu dapat kita lihat dalam ayat 16. Meskipun perikop kita pada pagi hari ini hanya sampai ayat 14, tapi kakak mau ajak adik-adik untuk melihat juga di ayat 16, karena di ayat ini kita bisa lihat kesetiaan Ruth terhadap Naomi. Nah, mungkin kita bisa baca bersama-sama. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Nah, dan kehadiran Ruth sebagai menantu yang menjadi penopang dan daya pendorong dan penambah kekuatan bagi hidup Naomi. Nah, di saat keterpurukan Naomi, Ruth lah yang menjadi penopang bagi kehidupan Naomi ini. Nah, dari kisah Ruth ini, dari sosok Ruth ini, kita bisa menjadikan dia seorang teladan bagi kehidupan masa kita sekarang, di kehidupan pemudi-pemuda sekarang. Karena keteladanannya, karena kegigihannya, karena ketegarannya, pengharapannya yang tinggi terhadap Allah, serta pekerja keras yang handal, dia mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Allah pada saat itu, dan imannya lah yang menyelamatkan dia. Maka hal itulah yang membawa perubahan ke dalam kehidupan Naomi dan Ruth. Hal itulah yang membawa masa depan yang baru bagi kehidupan Naomi dan Ruth yang lebih baik. Nah, yang mau kakak sampaikan adalah dimana kita bisa belajar dari kisah Naomi dan Ruth ini adalah bagaimana kesetiaan Ruth kepada Naomi itu didasarkan kepada iman Ruth kepada Allah. Dia percaya betul kepada Allah Naomi, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Nah, dari kisah Ruth juga kita bisa lihat dari ayat 16 yang tadi sudah kita baca, bahwa Ruth ini benar-benar tulus. Dia benar-benar tidak menginginkan apapun. Dia benar-benar mengikuti seorang Naomi yang janda tua, tidak memiliki apapun, tanpa embel-embel apapun, tanpa berpikir bahwa mungkin Naomi masih menyimpan harta, tapi tidak ada sedikit pun dalam pemikiran Ruth pada saat itu. Murni adalah kasih yang mengikuti dia, sehingga dia ingin mengikuti Naomi. Nah, sekarang kakak mau kembalikan kepada adik-adik. Dalam kehidupan adik-adik, kalau seandainya adik-adik pernah mengalami atau melihat atau bahkan mengalami sendiri, kalau kasih itu pernah kalian alami, kasih yang berdasarkan untung atau rugi, kasih yang berdasarkan sebuah ukuran. Nah, mungkin adik-adik masih bingung, maksudnya kasih sebuah ukuran itu seperti apa. Contoh, misalnya ketika kalian berteman, kalian melihat dari sebuah ukuran, wah dia cantik, wah dia punya uang, wah dia punya barang yang bisa saya gunakan, dia punya sesuatu yang bisa saya pinjam, seperti itu. Nah, itu artinya kasih yang memiliki ukuran. Artinya ada sebuah ukuran yang kalian bataskan untuk kalian memberikan kasih kepada teman kalian. Mungkin sejauh ini adik-adik bisa mengerti. Nah, kalau sampai adik-adik pernah mengalami sendiri hal kejadian seperti itu, adik-adik mungkin harus introspeksi. Adik-adik harus mulai berpikir, apakah mungkin kasih yang adik-adik alami itu adalah kasih yang murni dari hati kalian, dari iman kalian, kasih yang betul-betul dari Allah, atau kasih yang hanya mementingkan diri sendiri kalian, atau kemunafikan. Nah, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Adik-adik dapat mengintrospeksi diri kita masing-masing. Adik-adik dapat mendapatkan pelajaran apa yang bisa adik-adik dapatkan pada firman Tuhan pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan tadi, untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Muda Mudi 92, kita menaburkan biji kebenaran. Baitnya yang pertama dan yang kedua. Pada pagi hari, siang dan petang,
kami panjatkan di dalam kehadirat-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini kami kembali berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kami dengarkan dapat kami mengerti dan dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kondisi pada saat ini ya Bapa yang tidak memungkinkan kami untuk bersama-sama berkumpul beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, tetapi kami sungguh yakin dan percaya bahwa pada waktunya nanti kami akan bersama-sama kembali berkumpul di dalam persekutuan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi adik-adik kami di dalam pendidikan mereka, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka juga, baik mereka juga yang sedang bersekolah untuk tetap di rumah. Tuhan senantiasa memberkati mereka ya Bapa, dan kelak nanti juga mereka akan kembali belajar bersama-sama dan berkumpul dengan teman mereka di sekolah ya Bapa. Memberkati juga untuk orang tua dari adik-adik kami, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, rezeki yang melimpah, terutama memberkati orang tua untuk selalu menjadi contoh yang terbaik bagi adik-adik kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Begitupun juga kami para pelayan yang Tuhan sudah pakai untuk bersama-sama di ladang-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi dalam tanggung jawab kami masing-masing yang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Masih begitu banyak yang ingin kami panjatkan ya Tuhan, tapi Engkau jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi kami, bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan setiap salah dan dosa kami Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembali bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan dari Gita Bakti 114, baitnya yang pertama dan yang kedua, di setiap janjiku. Dan setia
berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di mana pada pagi hari ini kami sudah melaksanakan ibadah, dan biarlah untuk minggu-minggu berikutnya kami dapat bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan, walaupun kondisi saat ini Bapa tidak memungkinkan untuk bersama-sama beribadah, tetapi melalui ibadah online ini kiranya kami senantiasa tetap bersama-sama untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebelum kami berpisah, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa memberkati kami dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Selamat hari Minggu.